Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan ini adalah podcast pertama kita di Inspektorat Daerah. Perkenalkan, saya Dr. Ditya Tama. Hari ini kita kedatangan bukan tamu ya, tapi narasumber hari ini yaitu Pak Insinyur Muhammad Sunardi sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang, yang kebetulan beliau hari ini hari terakhir menjalankan tugas beliau mengabdi selama puluhan tahun, diantaranya di Pemkab Lumajang dan sebagai Inspektur Daerah. Dan di sebelahnya adalah Bapak Aan Esos, beliau adalah Inspektur Pembantu Wilayah 5, Irban 5, yang dalam hal ini penanganan investigatif ada di beliau. Hari ini juga beserta kita akan melakukan menggali lebih dalam tentang Inspektorat Daerah dan pengawasan dan bagaimana sih pengawasan yang efektif termasuk untuk kita di Lumajang. Sehat Pak Inspektur? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Pak juga? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Inspektur. Pak Inspektur ini sebelumnya kalau tidak salah tidak berasal, mungkin asli Lumajang ya, tapi tidak berasal dari Pemkab Lumajang. Ini bagaimana ceritanya sehingga Pak Sunardi ini sampai bisa jadi inspektur di Lumajang? Gimana Pak ceritanya? Terus terang saja saya dilatar belakangi teknis pertanian. Pertanian. Ya, pertanian. Terus kami ditempatkan di cabang dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Sampang. Oh, jadi waktu itu Pak Nardi ada di Pemkab Sampang. Pemkab Sampang. Oh, itu berapa lama Pak di sana Pak? Di sana 17 tahun. 17 tahun. Iya, akhirnya kami mengajukan pindah karena kami ingin mengabdi di daerah. Di daerah. Kalau asli mana aslinya Pak? Aslinya Jatigono. Oh, Jatigono Kone. Roh Putra asli daerah. Terus bagaimana bisa sampai di Lumajang lalu jadi inspektur? Iya, ini mungkin saya yang dengan yang di atas mungkin ditakdirkan untuk jadi inspektur. Kenapa? Saya sebetulnya dari dinas pertanian pindah ini maunya kami ke dinas pertanian. Dilala di sana dinas pertanian mungkin terlalu banyak orangnya, akhirnya kami mengajukan ke Pemda. Ternyata kami ditempatkan di Banwas dulu, Badan Pengawas. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa Pak? Tahun 2027. 2007. Waktu itu kalau Pak Aan sejak 2007 sudah duluan mana Pak Aan dengan Pak Inspektur di Badan Pengawas waktu itu ya? Iya. Kalau saya masuk Badan Pengawas tahun 2003 Oktober. 2003. Jadi mengenal Pak Sunardi ini sejak tahun 2007. 2007. Waktu itu saya ditempatkan di bidang pemerintahan dan aparatur. Waktu itu masih bidang masih ada. Sedangkan Pak Nardi ini di bidang pembangunan. Gitu. Jadi Pak Sunardi ini basicnya di pertanian dan awalnya 17 tahun ya di pertanian, menangani teknis di pertanian. Lalu tiba-tiba terjun di bidang pengawasan. Apa ada kesulitan atau seperti apa Pak adaptasinya? Sangat mudah sekali. Kenapa? Karena di teknis itu, samping itu dinas pertanian itu kami juga yang namanya penanganan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Nah, jadi kami mudah sekali di sana. Nah, saya terkesan pada saat waktu di dinas pertanian itu ada pengawasan namanya Banwas atau Edkap itu di sana. Terus di sana sampai di sini ditempatkan sini saya senang sekali. Jadi saya tidak mengalami kesulitan sekali karena pengalaman pada saat itu di perangkat daerah di pelaksanaan. Jadi kalau saya jadi pengawasan yang pernah saya alami itu, yang pernah saya alami otomatis saya terapkan untuk jadikan pengawasan. Apa Pak kalau boleh tahu sebelum Bapak jadi inspektur dulu secara teknis waktu jadi Bapak nggak ada kesulitan sama sekali atau ada kesulitan apa saat pengawasan awal? Dengan background yang ada, lalu kita pengalaman apa yang paling berkesan dari hal ini? Ya, terima kasih. Ini kami sebelum masuk ke sini dulu kalau pengawasan
jenis-jenis pengawasan, manajemen dasar-dasar manajemen sudah kami alami. Namun demikian kalau sudah mengawasi terkait dengan fisik, nah itu yang kami yang belum pernah. Bukan Bapak insinyur. Ya insinyur, tapi insinyur kan ke tanaman kan yang lain. Oh. Pembangunan itu yang fisik tanaman. Fisik tanaman. Namun demikian dulu ya pernah nangani atau drainase irigasi. Ya. Kalau Pak An gimana? Setuju dengan ini? Apa selama 2003 ya Pak An di Inspektorat Daerah atau di Badan Pengawas pada saat itu, apa ada yang kesulitan atau apa hal yang berkesan dalam pengawasan dan atau yang berhubungan dengan Pak Inspektur? Kalau saya mengenal Pak Sunardi ini ya sejak 2007 itu sama-sama sebagai staf di sini. Kemudian sama-sama melimpah ke JFA, Jabatan Fungsional Auditor. Jadi dengan Pak Nardi. Dulu belum ada P2PD ya? Belum. 2007. Kalau dalam keauditoran ya mulai diklat pembentukan sampai dengan ujian kompetensi, sertifikasi, yaitu kebetulan ya saya berbarengan dengan Pak Nardi ini, baik pada saat di kelas maupun di hotel, yang pelaksanaan ujiannya ya di PPKP di Sidoarjo. Ya memang Pak Nardi ini sosok yang teliti. Teliti. Jadi ulet, sehingga kalau ulet itu bukan yang gatel itu. Itu pertanian itu. Oh pertanian. Oh iya. Kalau auditor itu ya kurang lebih meskipun pada saat itu ya Pak Nardi jauh lebih senior dari saya dari sisi umur, tapi di dalam pembelajaran itu wah kalau di kelas semangat ya, selalu semangat terus, ya. Semangat terus. Buku-buku semua dilalap habis. Gitu. Jadi pada saat karena ulet tadi ya. Iya, pada saat menjelang ujian kami tinggal ya saling tanya jawab. Tapi bukan nyontek kan ya? Oh bukan. Ini memang waktu saat diklat itu saya ingat dua diklatnya itu tahun 2009. Saya itu memang dengan Pak An ini lalu itu saya jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas, diklat itu ikut diklat, terus habis itu ke satu kamar dalam hotel. Satu kamar. Terus ujian demikian juga saya ujian di bawah dengan Pak An ini. Dan Pak An ini bahkan ya banyak materi-materi saya seneng dengan Pak An, akhirnya diskusi bahkan gini, Mas An ojo sampai nilai 100 ya. Tapi saat itu lulus ya? Wah, baik sekali ya. Mohon maaf, saya mendengar JFA itu dari teman-teman ini sampai ujian 3 kali atau 4 kali ya Pak. Terus kami ini satu kali lulus. Luar biasa. Kalau Pak Sunardi ini jadi inspektur sejak kapan? Oh, saya jadi inspektur sejak 2020, tepatnya tanggal 3 Juni 2020. Enak nggak sih Pak jadi inspektur itu? Apa Pak enaknya jadi inspektur itu Pak? Wah enak sekali. Jadi inspektur itu enak sekali karena manajemennya ya tinggal memanajemen, apalagi di sini ini sudah jalan. Semuanya jalan, sudah teman-teman sudah terbiasa mengadakan pemeriksaan dan sebagainya. Jadi tinggal kami memanage aja. Secara bagian besar sudah memanage aja. Jadi enak itu dalam artian kita bisa mendukung, membantu penyelenggaraan pemerintahan, bermanfaat untuk masyarakat secara lebih luas, kan seperti itu Pak ya. Jadi kita terus-menerus bisa berpraktik terbaik untuk mendukung pemerintahan. Gitu ya Pak. Gimana kalau saya ini? Kalau saya waktu pertama Pak Sunardi menjadi inspektur itu ini, ya kebetulan Indonesia pada saat itu sedang dilanda pandemi COVID-19. 2020 ya? 2020. Jadi Pak Inspektur dilantik itu masa-masa COVID, termasuk adanya refocusing anggaran. Sehingga anggaran itu kan difokuskan untuk penanganan COVID, untuk pengawasan sendiri ya ikut refocusing, sehingga ya dengan keterbatasan anggaran termasuk keterbatasan untuk bersentuhan langsung dengan auditi, jadi itu memang diperlukan terobosan-terobosan
yang saya ingat waktu itu kita Inspektorat ada inovasi robot audit. Nah, waktu itu ya. Nah, itu untuk pengawasan jarak jauh ya. Ya, pengawasan jarak jauh sehingga kita di dalam melakukan pengawasan itu tidak turun langsung ke lapangan karena ada apa itu distancing, apa itu nama waktu itu. Physical distancing. Nah, physical distancing. Jadi mengamati dari jarak jauh, namun pengawasan tetap berjalan sehingga auditi ya tetap bisa kita awasi. Itu ya. Jadi waktu itu ada kelakar ya kan, ada refocusing gitu kan, dilewatkan jadi recopusing itu Pak Inspektur sudah jadi direktur Pak ya? Iya. Jadi gini memang, saya masuk itu dulu itu satu ruangan itu satu bidang itu ada sampai 10 orang, ya dana ya ada itu. Memang COVID ini juga dapat membuat dampak yang dengan adanya keterpaksaan akhirnya timbullah inovasi-inovasi itu. Salah satunya yaitu remote audit itu akan salah satunya seperti itu. Nah, karena dibatasi oleh tenaga, dibatasi oleh anggaran, dibatasi oleh bersentuhan itu kan, akhirnya teman-teman ini terutama di Pak Aan dan Pak Adit ini, yopo carane supaya kita pengawasan tetap berjalan, namun demikian dikendalakan oleh adanya COVID-19 itu. Dan suasana agak tegang. Agak tegang. Karena tiap hari ada ya. Waktu itu ya. Lalu kalau boleh bertanya Pak Inspektur, hari ini kebetulan jenengan hari terakhir menjabat sebagai inspektur dan di akhir 31 Juli ya Pak ya. Iya. Nah, lalu bagaimana kondisi pengawasan, pembinaan dan pengawasan di Lumajang ini menurut kacamata Pak Inspektur? Apakah sudah cukup efektif ataukah bagaimana? Kalau menurut saya sangat efektif sekali. Nah, dari sisi anggaran, dari sisi SDM, kalau dulu kan pentak namanya, pemeriksaan serentak dan sebagainya itu kan jumlahnya banyak, terus dari sisi anggaran serapannya anggarannya juga lokasinya banyak itu. Nah, sekarang ini dengan SDM yang terbatas, anggaran yang terbatas juga, tapi outputnya sudah bagus. Ya, terbukti ada WTP juga kita sudah. Mulai dari saya, mohon maaf, ini WTP terus. Berturut-turut WTP terus. Tidak perlu mohon maaf Pak. Iya. Kesalnya kajuan itu. Wah, nggak boleh Pak. Bagaimana betul begitu Pak? Iya. Apa pembinaan dan pengawasan menurut Bapak apa sudah efektif juga? Ya alhamdulillah. Jadi kami sendiri ya kita bersama jajaran itu dengan keterbatasan yang tadi disampaikan Pak Inspektur itu membuat kita kreatif untuk adanya inovasi-inovasi, dan nilai lebihnya dari Pak Inspektur ini adalah apapun istilahnya kreativitas yang sifatnya membangun, beliau dukung. Sehingga kami di dalam berarti open minded betul ya? Betul, open minded, mendapat dukungan istilahnya. Jadi kita di dalam menemukan atau adanya inovasi itu merasa ada dukungan, sehingga ya kurang lebih perkembangan yang dialami selama keterbatasan ini ya alhamdulillah akhirnya ada inovasi-inovasi yang membuat Inspektorat Lumajang cukup diperhitungkan, bukan hanya di Jawa Timur, mungkin di level nasional juga. Iya. Kalau ini Pak, dukungan pimpinan daerah terkait pengawasan Bapak Bupati pada saat itu, Bapak Thorikul Haq, juga Bu Insinyur Indah Amperawati selaku Wakil Bupati pada saat itu, juga Bu PJ Bu Indah Wahyuni, Pak Sekda, Pak Agus Triyono, dan semua lingkungan di pemerintah daerah, apakah mendukung pengawasan dan berdampak nggak ke pengawasan Inspektorat Daerah itu Bapak? Iya, sangat mendukung sekali. Kan Inspektorat itu kan adalah membantu membina pengawasan dan pemeriksaan dalam hal ini urusan pelaksanaan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dari perangkat daerah. Yaitu sangat mendukung sekali. Mulai dari kita dapat WTP, dari sisi RB juga ada kenaikan, dari sisi ZI, WBK itu kita sudah mulai dapat. Dari Menpan itu Pak? Dari Menpan itu, dari Menpan itu juga ada. Dari sisi ya nanti
teknologi, bahkan mohon maaf nggih, ini sampai gedungnya sarana prasarana ini kita dari DPRD juga mendukung Pak ya? Iya, DPRD juga mendukung. Gedung ini sarana prasarana dulu, wah kita sudah mulai dari gedung ini sudah ada tempat multimedia ini, ada tempat tempat sidang TPTGR, sudah ada lab itu. Ada ISC juga. Ada ISC. Yang dibangun sejak inspektur terdahulu juga Pak ya. Ada perpustakaan. Juga laktasi, Pak. Itu. Jadi betul Pak Pak An. Jadi memang pimpinan kita kepala daerah, DPRD, kepala OPD dan semua pihak yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu ya sampai dari awal tingkat bawah sampai tingkat atas ini mendukung sekali dengan pengawasan dan berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, betul? Ya, insya Allah itu benar itu. Jadi kami sendiri kalau tanpa ada komitmen atau dukungan dari pimpinan termasuk dari legislatif itu ya tidak mungkin bisa menjadi seperti sekarang ini. Lalu kami mendengar ada banyak kemajuan pesat yang sudah dibangun di pondasi dari inspektur-inspektur sebelumnya, di mana pada saat Bapak Sunardi menjadi inspektur daerah sejak tahun 2020 Pak ya, itu ada kemajuan pesat, ada fraud risk control yang sampai di lomba inovasi pengawasan BPKP itu menang juara 1 nasional. Lalu juga kita ada inovasi laboratorium teknologi audit yang juga dikembangkan lebih pesat, ada artificial intelligence juga, laboratorium forensik juga di zaman Pak Inspektur Muhammad Sunardi yang memang sebelum-sebelumnya sudah mulai berjalan. Itu bagaimana bisa seperti itu Pak? Mungkin bisa diceritakan. Nah ini memang ini dengan adanya itu semula teman-teman ini ya tadi keterbatasan sarana prasarana dan keterbatasan anggaran itu ya teman-teman itu sudah saya tumbuhkan, saya kreatifkan. Akhirnya teman-teman punya inovasi-inovasi ini saya dukung bahkan saya hambat loh ya. Akhirnya dengan seperti itu akhirnya dia sampai peningkatan RP dan sebagainya dan yang lain-lain itu bahkan di sini ini satu-satunya di Indonesia yang ada apa yang disebutkan panjenengan tadi saat itu ya Pak ya. Saat itu kita ya pelopornya gitu. Pelopornya gitu. Betul gitu Pak, betul ya. Jadi bagaimana menurut Pak? Ya memang ini kebetulan dari sisi regulasi juga memang mendukung. Jadi artinya titik awalnya itu berawal dari adanya PK itu, penilaian kapabilitas APIP itu. Jadi dari sana sejak diawali dulu zaman ini Bu Hanifah itu ada mulai IACM itu. IACM itu Internal Audit Capability Model kan gitu. Itu sudah dimulai di mana Inspektorat Lumajang ini ya kurang lebih sejak tahun 2019 awal itu generasi pertama di Jatim meraih level 3 di IACM itu. Salah satu yang pertama ya? Ya salah satu yang pertama di samping waktu itu Banyuwangi, Bondowoso dan Sumeneb kalau tidak salah. Nah, itu. Terus ini Pak, kita belum itu kan internal tadi dari kepala daerah, dari bupati, wakil bupati, sekda, seluruh kepala daerah sampai ke bawah mendukung, DPRD juga mendukung. Lalu bagaimana dengan jajaran samping? Kita inspektorat daerah itu erat hubungannya dengan teman-teman media, dengan teman-teman LSM, dengan masyarakat yang lain juga dengan aparat penegak hukum khususnya dari kepolisian, kejaksaan. Itu bagaimana hubungan inspektorat daerah itu? Apakah ada hambatan selama ini atau justru mendorong pengawasan yang lebih baik? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Inspektur. Ya. Ini di samping ada semacam kesepakatan antara Kemendagri, Kapolri dan Kejaksaan ya. Ini memang di sini ini teman-teman ini memang ya sangat kolaboratif sekali. Apalagi ada teknologi itu. Akhirnya dari jajaran samping itu juga sangat mendukung sekali. Dan teman-teman dari terutama di Irban 5 ini investigasi ya namanya nanti itu sudah dari saling sinergi, saling membantu, saling ada masukan. Dan itu dari sisi pencegahan korupsi dan juga nampak sekali sehingga akhirnya ya adalah mungkin seperti itu yang sedikit. Jadi ada dukungan ya, banyak dukungan. Termasuk kalau dari KPK, BPK, BPKP gimana Pak? Selama ini kolaborasi dengan pengawasan inspektorat daerah.
Ya kebetulan ya tadi disampaikan Pak Inspektur bahwa saya sebagai Irban 5 yang menangani investigatif termasuk pengaduan masyarakat itu ya diberi kepercayaan penuh untuk melakukan koordinasi dengan para pihak baik APH, Polres, Kejaksaan, Kejati, Polda, termasuk KPK ini dengan MCP-nya. Jadi memang Pak Inspektur ini sangat memberikan perhatian khusus sehingga ya alhamdulillah di tahun 2024 ini Lumajang untuk MCP-nya termasuk nomor 9 di Provinsi Jawa Timur dan di nasional 40 kalau tidak salah. Itu peningkatannya dari tahun lalu drastis juga, Pak? Ya cukup signifikan. Signifikan ya. Oke. Kalau tadi semua pihak dan pengawasan ini sangat mendukung dan appreciate sekali dan sampai ada kalau yang dari inspektor daerah lain ada nggak Pak yang memberikan apresiasi atau koordinasi terkait dengan pencapaian Lumajang saat ini? Apakah ada yang ke Inspektorat Daerah Lumajang atau bagaimana mungkin Pak Inspektur? Oh, banyak sekali. Nah, salah contohnya yang menggunakan studi tiru barusan ini dari Madiun. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada dari luar Jawa bahkan. Dan yang akan datang mungkin nanti ada beberapa inspektorat lagi yang mau mengadakan studi tiru ke sini. Ya apalagi terkait tadi ya juara 1 nasional kategori inovasi pengawasan itu ya pemerintahan daerah ini sudah banyak yang banyak yang ke sini. Terus apa menurut Pak Inspektur yang perlu ditingkatkan dari pengawasan ini dan pesan-pesan pada pengawasan di Inspektorat Daerah ataupun secara umum apa Pak kira-kira? Ya, secara umum dari sisi SDM perlu peningkatan kualitas. Kalau kuantitas nggak usah Pak, ya cukup ya? Jumlahnya. Jumlahnya ya kurang juga. Kurang juga. Kurang juga. Namun untung ada inovasi teknologi seperti itu dari sisi SDM. Dari sisi anggaran ya sudah alhamdulillah karena ada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri kita sudah hampir mendekati sesuai dengan ketentuan anggaran. Dari sisi independensi kita sudah sangat mendukung pimpinan kita sudah independensi dikembangkan yang bersangkutan. Dari sarana prasarana kita sudah ada sarana prasarana yang ada. Namun demikian nanti akan apalagi tahun depan mungkin ada peningkatan tentang penambahan sarana prasarana. Kalau dari Pak, mungkin apa yang perlu ditingkatkan dari pengawasan kita yang di Lumajang ini, Pak? Ya pengawasan yang perlu ditingkatkan di Lumajang itu ya ini. Selain sekarang sudah ada kolaborasi antara lini pertama, kedua, dan ketiga, ini juga perlu ditingkatkan lagi terkait dengan pengembangan IT. Nah, jadi untuk tingkat misalkan desa itu perlu ada kedepannya peningkatan di bidang IT sehingga inovasi-inovasi yang menggunakan IT bisa berjalan lebih baik lagi. Tapi pengawasan inspektor itu apa sampai ke bawah, sampai ke tingkat sekolah yang kita punya ratusan sekolah sampai ke tingkat desa apa dilakukan juga itu Pak? Ya sesuai dengan mandatori itu wajib dilakukan. Kalaupun misalkan dengan keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, yaitu penggunaan FRC yang selama ini kita sudah kembangkan, sudah kita bangun, itu cukup membantu sehingga 700 sekolah yang ada di Lumajang juga bisa kurang lebih itu ya? Kurang lebih sekitar 700 bisa kita awasi dengan instrumen FRC yang kita kembangkan, yang kita bangun selama ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Inspektur. Dari Bapak menjabat di Inspektorat Daerah dan sampai jadi inspektur, apa hal yang paling berkesan dari Bapak kira-kira? Yang paling berkesan ini Pak. Hari terakhir. Yang paling berkesan sekali ini saya
apa namanya, kalau pemeriksaan reguler biasanya itu ya. Yang paling terkesan kali ini kalau ada pengaduan tentang pengaduan yang hal yang lain, kalau sudah selesai bisa ada produk, bisa menyelesaikan solusi, itu yang paling terkesan. Itu sudah plong gitu, Pak? Sudah plong saya. Jadi ada manfaat yang diberikan untuk peningkatan langsung kepada perangkat daerah yang berdampak bermasyarakat. Iya. Yang paling terkesan itu. Iya. Kalau hal yang paling berkesan tidak enak, ada nggak, Pak? Wah, supaya tidak atau rahasia ini. Tidak enak ini ya, ini agak apa, independensi ini agak ada intervensi kadang-kadang dari. Namun kalau kami beri solusi dan sebagainya akhirnya menyadari dapat diatasi ya. Artinya semua permasalahan dapat diatasi. Kalau dari Pak An, gimana kira-kira? Ya ini, jadi sosok Pak Inspektur ini ya merupakan orang yang ini teliti, perfeksionis dan serius. Jadi sebelum permasalahan selesai serius di dalam melakukan penanganan. Sehingga yaitu tadi yang disampaikan. Kalau belum selesai belum plong. Tapi beliau termasuk pemikir nggak? Kalau ada masalah dipikir sampai selesai gitu. Iya. Makanya kadang ya kita ini dalam sehari-hari itu ya menghibur juga lah ya gitu. Jadi bagaimana suasana yang tegang bisa cair dengan berkomunikasi ya sendak gurau serius santai kan gitu kan, artinya tidak melulu harus sepaneng kan gitu, perlu rileks. Jadi sekian puluh tahun di Lumajang mengabdi berbakti untuk negeri di Inspektorat Daerah dan sudah menghasilkan banyak inovasi, ikut terus membangun daerah, dan Bapak hari ini harus pensiun meninggalkan itu. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak untuk ini? Apakah senang, sedih, atau bagaimana, Pak? Atau campur-campur jangan-jangan? Saya sangat berat sekali kalau inovasi selama yang ada tadi disebutkan, mulai dari biola dan sebagainya. Kalau yang dihasilkan, kalau ditingkatkan, saya sangat setuju sekali. Beratnya itu kalau mudah-mudahan saya gunakan ke teman-teman yang lain untuk diteruskan RC dan pemerintah, karena itu sangat berguna sekali untuk ke depan, baik itu ada di pemerintahan, di masyarakat. Mungkin ke depan nanti akan ditiru sama masyarakat ditiru, atau sama inspektor daerah lain yang nanti akan ditiru. Iya. Mudah-mudahan saya sangat berat sekali kalau tidak dilanjutkan. Menurut Pak Aan, Pak Inspektur yang disampaikan ini betul-betul ikhlas dari hati paling dalam, atau ini seperti apa menurut Aan? Ya kurang lebih kalau kita itu sudah belajar bahasa tubuh, gestur ya, gestur. Termasuk linguistik. Nah, jadi itu ya bisa dinilai ini insya Allah benar-benar dari hati yang terdalam. Kelas, betul-betul tulus ya. Betul. Memang beliau terkenal dengan tulus, orangnya baik, nggak tegaan gitu ya. Ya. Betul ya. Tapi tegas gitu ya. Wah, luar biasa. Mungkin sebelum kita close ini, apa ada yang perlu disampaikan dari Pak Inspektur? Yang pertama, untuk teman-teman sekalian yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, mari membuat contoh yang baik kepada masyarakat, karena kita merupakan satu-satunya UPD yang contoh, bahkan memberi saran kepada. Yang kedua, untuk salah satu yang dicontoh ya Pak ya? Yang kedua mungkin ada hal-hal yang keluar dari masyarakat dan sebagainya, mari kita layani dengan baik, responsif ya. Yang ketiga mungkin ada dari pembinaan, bimbingan dari atasan kita, pimpinan kita, mari kita jalankan. Atau mungkin kalau dari pimpinan kita agak kurang sesuai dengan ketentuan, mari kita kasih saran bersama. Sehingga menuju Lumajang yang lebih baik dan bermartabat ini. Itu. Kalau Pak, gimana? Ada sesuatu yang disampaikan? Kalau saya mungkin ya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak sebagai atasan kami sebagai inspektur, dukungan Bapak juga
instruksi dan lain-lain yang membuat kami bisa melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ya Bapak tetap merupakan bagian dari keluarga besar Inspektorat Kabupaten Lumajang, sama dengan inspektur yang sebelumnya. Itu jangan sungkan-sungkan kalau melihat kami ada hal yang perlu diluruskan atau perlu diarahkan, itu kami dengan senang hati akan menerima masukan dari Bapak sebagai senior kami yang memasuki masa purna tugas itu. Semua yang kita lakukan di sini adalah mudah-mudahan ikhlas dan dinilai ibadah, termasuk yang disampaikan, dan untuk kebaikan Lumajang dan Indonesia secara utuh. Yeah. Dan mungkin nantinya bisa tergabung ke vokal. Oh, vokal, termasuk ini ya. Siap. Itu Bapak Ibu semua, kita sudah mendengar dari narasumber kita dengan kondisi pengawasan kita di Inspektorat Daerah yang mungkin masih banyak beberapa keterbatasan yang perlu ditingkatkan. Dan beliau, Pak Inspektur Muhammad Sunardi, pada hari berikutnya sudah memasuki purna tugas karena memasuki masa pensiun, dan memberikan pesan-pesan yang kepada kita untuk lebih baik, dan mudah-mudahan nanti Lumajang dan Indonesia jadi semakin baik lagi. Amin. Kami juga mendoakan semoga Pak Inspektur Muhammad Sunardi ini sehat selalu, sukses selalu, dan semua keluarga dan semua yang termasuk Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini, untuk semoga sehat dan sukses selalu. Mungkin itu podcast pertama kami. Kebetulan pada saat Pak Inspektur kami sedang akhir masa jabatan. Semoga berkenan, dan apabila ada tutur kata yang salah atau perlu dikoreksi, kami mohon maaf. Tidak ada yang menyindir atau menyinggung sesuatu atau apapun, dan kalau ada salah kata kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Ada yang disampaikan lagi, Pak? Cukup ya? Kami kira cukup. Inspektorat Lumajang siap coy. Iya.